Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli. Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli. Kami alumni berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung. Kami alumni berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung. Terpanggil untuk berkontribusi bagi perbaikan bangsa dan negara. Terpanggil untuk berkontribusi. Terpanggil untuk berkontribusi Bagi perbaikan bangsa dan negara. bagi perbaikan bangsa dan negara. Bangsa dan negara Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Dinilai buruk bahkan ambruk. Dinilai buruk bahkan ambruk. Nilai-nilai luhur bangsa yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Nilai-nilai bangsa yang berdasar pada Pancasila dan semakin jauh dalam praktek kenegaraan. semakin jauh dalam praktek kenegaraan. Jokowi telah kehilangan moral kepemimpinan yang bersih dan jujur. Jokowi telah kehilangan kepemimpinan yang bersih dan jujur. Syarat dengan KKN, Syarat dengan KKN, kekaburan identitas, kekaburan identitas, serta lebih mementingkan famili, kroni dan oligarki. Atas dasar rasa tanggung jawab. atas dasar rasa tanggung jawab Sebagai alumni perguruan tinggi sebagai alumni perguruan tinggi yang dituntut untuk selalu berpikir yang dituntut untuk selalu berpikir dan bertindak kritis dan objektif, dan bertindak kritis dan objektif, maka kami dengan ini mendeklarasikan pembentukan wadah perjuangan yang bernama Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli berijazah asli atau disingkat POR asli. atau disingkat POR asli. POR asli berjuang POR asli berjuang untuk 3 misi besar. untuk 3 misi besar. Pertama, mendorong pemimpin negara agar jujur dan transparan dalam membuka misteri diri baik kejelasan asal usul maupun status kepemilikan dan keaslian ijazah sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kedua, mendesak Jokowi untuk mundur atau dimakzulkan karena dinilai sudah tidak mampu memimpin negara dengan baik, menjadi sumber dari kerusakan politik, ekonomi, hukum, dan agama, serta bidang lainnya. Ketiga, atas perbuatan kriminal nepotisme, korupsi dan tindak pidana lain, maka Jokowi harus diusut dan segera dibawa ke dalam proses hukum. Mengkhianati rakyat bangsa dan negara tidak boleh dibiarkan. Penjarakan. Deklarasi Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli ini dinyatakan oleh 152
alumni. Dari 18 perguruan tinggi. Sebagai wujud tanggung jawab. Akademis dan demi kebaikan bangsa. Indonesia ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi perjuangan ini. Amin. Bandung 11 Desember 2023. Terima kasih. Allahu Akbar. Persilakan ke depan Bapak Budi Yanto, Bapak Rizal Kabila, Bapak Safrul Sofyan, Dr. Mehmet Hakim, Bapak Didin Maulani SH, dan Bapak Pasca. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Hari ini kita bisa berkumpul, kita menyatakan sikap sebagai sebuah kejujuran berbangsa dan bertanah air. Ini syukur yang tak terhingga di saat bangsa kita terpuruk secara ekonomi, bahkan terpuruk juga dalam mental untuk mengkritisi negara. Kita diberi kekuatan untuk menyatakan yang sebenar-benarnya apa yang terjadi di negeri ini. Alhamdulillah kita sudah kumpul di sini. Kita bersama Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung, ya. Kita sudah membahas ini secara matang, teliti. Ternyata memang negeri ini sudah terpuruk dan memang harus dikritisi dan diluruskan. Nah, forum ini pada hari ini kita mengadakan satu deklarasi, kemudian penjelasan ya kepada bangsa ini, supaya bangsa ini bangun, bangkit, ya. Oleh karena itu, saya akan minta dengan hormat Bapak-bapak yang ada di sini untuk bisa membacakan semacam pernyataan sikap, ya, dari forum API ini, ya, oleh
Dr. Mehmet Hakim. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca pernyataan sikap secara lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli atau FOR asli, bahwa dalam pemerintahan Jokowi, kehidupan berbangsa dan bernegara dirasakan tidak menentu. Korupsi merajalela, ekonomi berat, hutang luar negeri menjadi beban rakyat, oligarki menggerus demokrasi, serta ideologi yang semakin terpinggirkan. Bahwa Jokowi adalah faktor utama dan sumber dari segala sumber kekisruhan kehidupan berbangsa dan bernegara serta permasalahan di negeri ini. Baik kemampuan maupun karakternya tidak cukup memadai untuk memimpin bangsa besar Indonesia. Identitas dirinya terus dipertanyakan, termasuk ijazah sekolah dan kuliahnya. Bahwa Jokowi perlu menunjukkan secara terbuka di depan publik status ijazah yang dipertanyakan tersebut, dan atas proses gugatan hukum yang sedang berjalan. Maka rakyat khususnya akademisi atau alumni perguruan tinggi patut untuk mendukung proses gugatan tersebut. Bahwa kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial telah menguak bahwa rezim Jokowi ternyata bukan saja berbau korupsi dan kolusi, namun juga nepotisme. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, maka nepotisme adalah kriminal dan pelakunya terancam hukuman penjara. Bahwa pemilu bersih, jujur dan adil adalah harapan bersama. Akan tetapi fenomena yang ada justru membuat skeptis akan hal ini. Jokowi terlalu jauh ikut campur dan cawe-cawe ke dalam proses. Oleh karena itu, makzulnya Jokowi merupakan satu keniscayaan. Maka pemilu harus tanpa Jokowi. Bahwa banyak kelompok masyarakat mendorong pemakzulan Jokowi akibat pelanggaran konstitusi. Rakyat termasuk akademisi patut untuk turut mendukung itikat baik penyelamatan bangsa dan negara yang diawali dengan pemakzulan tersebut. Atas dasar hal tersebut di atas, kami alumni berbagai perguruan tinggi di Bandung yang tergabung dalam Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung berijazah asli atau FOR asli, yang menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran intelektual, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mendesak Presiden Jokowi untuk secara terbuka segera menunjukkan ijazah asli, baik perguruan tinggi maupun ijazah sekolah-sekolah sebelumnya. Hal ini untuk menjawab keraguan publik atas kepemilikan dan keaslian ijazah Jokowi tersebut. Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk secara serius melakukan gerakan pembebasan KKN sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rezim KKN harus ditumpas. Ketiga,
mendukung niat baik berbagai pihak termasuk kelompok petisi 100 untuk mengadukan Jokowi dan Gibran kepada pihak kepolisian atas dugaan praktek nepotisme. Forum Alumni PT Bandung berijazah asli atau FOR asli siap pula untuk melakukan pengaduan atas tindakan kriminal tersebut. Keempat, mendesak DPR dan MPR untuk lebih serius dan saksama dalam mendengarkan aspirasi rakyat dengan segera memproses pemakzulan Jokowi sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Pelanggaran konstitusi Presiden Jokowi tidak boleh dibiarkan dan ditoleransi. Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia untuk peduli dan berperan nyata dalam menjaga pemilu yang bersih, jujur dan adil, melakukan perlawanan hukum maupun politik atas berbagai kecurangan yang terjadi. Demikian pernyataan sikap FOR asli ini disampaikan sebagai wujud dari tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara. Bandung 11 Desember 2023. Di sini ada tanda, apakah saya bacakan semua? Enggak usah ya. Di sini ada tanda tangan semua, daftarnya ada dari 18 perguruan tinggi. Saya bacakan aja perguruan tingginya ya. Pertama ITB, kemudian Unpad, ada Akademi Sekretaris, Institut Teknologi Tekstil, ada IKIP atau UPI, kemudian Unisba, ada UIN, ada dari Unpas, ada sekretaris sudah tadi, ada ATPU, kemudian ada ITENAS, ada STBA, Uninus, Unpar, ada Muhammadiyah, UMB, ada bentar, kita bacain STHB, Universitas Nurtanio. Saya kira udah. Nomor berapa tadi? Stikes. Nomor berapa? 112. Nah, terakhir stikes ya. Saya kira demikian pembacaan dari pernyataan sikap ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Mehmet Aqib. Kalian, sebelum sesi pertanyaan, ada baiknya FOR API itu menjelaskan kronologis bahwa FOR asli ini menjelaskan kronologis, karena kita tidak tiba-tiba kemudian kita mengkritisi. Ini ada kesadaran panjang ya. Jadi penjelasan ini saya kira kita serahkan kepada Pak Dindin dan Pak Rizal Fadilah. Terima kasih. Siapa dulu? Ya, baik. Pak Rizal Fadilah duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu, ya, alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli
for asli yang saya hormati, hadirin rahimakumullah, bahwa masalah ini menjadi penting dan perhatian dari alumni perguruan tinggi Bandung, ya, karena menyangkut hal yang paling mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 hal utama yang menjadi perhatian, kajian, sekaligus sampai kepada pendeklarasian serta pernyataan sikap pada hari ini. Yang pertama adalah soal identitas asli. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 yang asli menyebut presiden adalah atau ialah orang Indonesia asli. Jadi satu, dia harus orang, bukan boneka, apalagi boneka kayu, harus orang. Yang kedua, asli, gitu. Jadi yang bukan palsu. Jadi presiden itu nggak boleh ada presiden palsu. Presiden palsu namanya presiden abal-abal yang tidak kompeten, ya, yang tidak punya kapasitas sebagai presiden, itu namanya presiden palsu. Yang tentu diawali dengan identitas palsu, baik asal usul yang tidak transparan atau jelas, maupun ijazahnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kepemilikan dan keaslian. Saya kira spirit kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu juga termasuk mengembalikan pasal 6 yang asli ini. Presiden ialah orang Indonesia asli. Maka sekarang kita berangkat dari spirit asli, ijazah asli. Mari kita tunjukkan bahwa kita alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Gitu. Jadi ini dasar pikirannya. Kenapa harus kita sama-sama menunjukkan ini loh ijazah asli saya, kami, mana ijazah aslimu? Nah, ini kan pertanyaan, gitu, tantangan, ayo, gitu kan. Proses hukum yang berjalan sekarang itu kan tentang gugatan tentang status ijazahnya Pak Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang masih berjalan sampai saat ini didukung penuh gitu oleh alumni perguruan tinggi Bandung berijazah asli. Itu spiritnya. Yuk kita dukung, jangan dibiarkan sendiri. Sudah ada loh sarana hukum, mangga silakan buktikan. Sampai kemarin proses mediasi tidak dikeluarkan itu aslinya. Wajar masyarakat rakyat bangsa Indonesia meragukan. Dan kita membuktikan yang begini yang asli itu. Gitu. Kalau nggak tahu yang asli yang gimana sih? Yang begini yang asli itu. Gitu ya. Itu tunjukkan nih. Begitu saja kok susah. Jadi itu ya poin pertama. Poin kedua adalah spirit kita. Wah, ini negara sudah tidak beres, dipimpin oleh yang palsu, pimpin oleh yang tidak kompeten, rusak, hancur bangsa negara ini. Maka nggak ada jalan lain. Itu maksulkan. Pemaksulan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu. Bagaimana caranya?
kalau dia melanggar konstitusi yang disebut pengkhianatan negara. Dan sudah terlalu banyak pelanggaran konstitusinya Presiden Jokowi ini. Yaitu melanggar konstitusi. Banyak itu. Itu termasuk kualifikasi pengkhianatan negara. Termasuk pengkhianatan negara juga adalah seperti dalam tanda kutip subordinat negara Cina. Indonesia soal rempang, soal IKN menjadi bagian dari program BOR yang ditawarkan, silahkan. Itu samanya penjajahan yang disawarkan. Dan itu sekaligus pengkhianatan negara. Dan itu syarat pemakzulan pengkhianatan negara. Lalu korupsi. 6 menteri kita analisis nih bersama nih. 6 menteri terbukti korupsi. Potensial 5 lagi. Bahkan 6. Wih, banyak sekali menteri yang korupsi. Apakah koordinatornya tidak korupsi? Usut. Nah ini gitu. Karena ada dugaan kalau belasan menteri korupsi, berarti kabinetnya bobrok. Koordinator kabinet bobrok juga. Usut. Itu. Dan itu menjadi alasan pemakzulan korupsi. Tindak pidana lain. Nepotisme. Nah ini Pak. Jadi kenapa kita sekarang juga concern terhadap nepotisme. MK membuka MK dulu ya. MK yang kemudian diputuskan MK membuka bahwa borok nepotisme itu sudah nyata, terlihat dan membahayakan. Terbukti kan dari Gibran, Kaisang, Iriana, apalagi Bobi Nasution, Anwar Nasution, Anwar Usman, punten yang bernama Pak Anwar Nasution, itu maksudnya Paman Usman, bukan Uncle Sam, Uncle Usman, Paman Usman. Jadi ini nepotisme, makanya nepotisme itu selalu saya ingatkan Bapak, dan ini jadi kajian kita ya, dan sudah ada kesepakatan akhirnya kenapa kita harus juga gitu kan ikut melaporkan atas tindak pidana nepotisme, karena memang nepotisme itu tindak pidana. Pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, pasal 22. Di situ disebut pejabat negara itu kan, atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme itu, maka dia diancam pidana penjara. Pidana penjara diancam, di situ eksplisit. Minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Dan bukan atau denda 200 juta minimal, 1 miliar maksimal. Enteng duitnya mah. Tapi penjara ya lumayan lah. 12 tahun. Itu tindak pidana berat. Dan itu menjadi alasan pemakzulan. Alasan pemakzulan lain yaitu perbuatan tercela. Dan Pak Jokowi ini melakukan banyak perbuatan tercela. Antara lain bohong. Bohong. Numpuk bohongnya. Jadi dia menganggap benar. Ini kata Goebbels, ahli propaganda Nazi, ceritakan kebohongan berulang-ulang. Nanti engkau sendiri yang menceritakannya, yakin itu benar. Mungkin Pak Jokowi penganut paham Goebbels.
Bong. Akhirnya merasa benar. Itu penyakit loh. Namanya penyakit mitomania. Ada gejala patologis penyakit yang namanya mitomania, yaitu orang berbohong, tapi dia tidak pernah merasa berbohong. Jangan-jangan juga gitu ya, namanya juga jangan-jangan. Pak Jokowi kena penyakit mitomania, makanya periksa. Tapi nepotisme sudah terindikasi kuat. Oleh karena itu, maka poin bacaan kita semua tadi sudah dinyatakan dalam pernyataan sikap bahwa Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli siap untuk mendatangi Bareskrim bersama-sama, lalu mengadukan atau melaporkan tindak pidana nepotisme yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya. Bagi yang sudah siap ke sana, kita support, kita dukung, kita membersamai. Saya kira itu menjadi alasan kenapa forum ini dibentuk. Namanya forum bapak-bapak, ibu-ibu, tapi hakikinya ini gerakan. Gerakan Forum Alumni Perguruan Tinggi Bandung Berijazah Asli atau FOR Asli dalam rangka memperbaiki bangsa dan negara atas tanggung jawab kita kehadiran ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ininya mati. Cek ulang. Cek ulang. Aduh, sabotase nih. Cek. Lagi. Tes, dah. Udah, ini kayaknya baterainya habis. Hah? Baterai habis. Sebentar, baterai habis. Iya. Gak nyolok ya? Sebentar. Kelap. Iya, nah ini. Alhamdulillah sangat bersemangat. Jadi tadi Kang Rizal Fadila menjelaskan ini, makzulkan dan penjarakan itu punya alasan yang kuat. Dan kita akan diyakini lagi bahwa perjuangan ini bukan karena kita ngelindur, bukan, ya. Tapi ini betul-betul kita teliti, baik secara moral, sosial, dan hukum saya kira. Ya. Dan penjelasan lebih jauh saya kira bisa disampaikan oleh senior advokat di Jabar ini, yaitu Kang Dindin S. Maulani. Silakan Kang. Tepuk tangan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada hari ini bisa berkumpul ya
dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun badan saya agak riget begitu ya, karena kemarin ada pertemuan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya pertemuan ini tidak terduga ya. Saya juga diundang, tadinya harus bicara tapi saya menahan diri untuk tidak bicara. Karena itu adalah komunitas dari sebuah partai. Partai di mana Jokowi berada di situ. Intinya sama hampir mirip dengan ini. Ya saya sih senang aja datang bicara itu. Cuma hujan besar jadi agak. Sebelumnya tentu saya aturkan terima kasih kepada yang punya gedung, yang ngurus gedung ini. Walaupun tidak hadir karena masih di Jakarta kalau tidak salah, Kang Letnan Jenderal Purnawirawan Yayat Sudrajat ya. Kita ucapkan terima kasih pada beliau atas penyediaan tempat ini ya. Dan tentu saja saya kebetulan dengan Pak Riza juga sebagai Dewan Penasehat ya di DHD 45 ini. Karena DHD 45 ini memang sebuah komunitas yang memang hampir kebanyakan sudah pada sepuh. Kalau saya pantas di sini jadi penasehat, gitu. Dan sepuh, kepalanya putih. Kalau Pak Riza sebetulnya kurang pas jadi Dewan Penasehat. Dia siap-siap menggantikan Kang Yayat nanti 2 tahun lagi. Kang Edi, Bang Edi channel, jauh-jauh dari Jakarta nih hadir. Kang Salin ya juga dan kawan-kawan dari Jakarta juga hadir. Teman-teman media tadi ada Metro ya, ada beberapa teman media yang hadir di sini. Kang Saiful, Jani CS ya nanti juga hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian tadi sudah dibacakan oleh Pak Mehmet ya, yaitu sikap kita lintas perguruan tinggi Por-Asli ini membuat sebuah statement. Pak Riza sudah panjang lebar, saya sedikit saja memberikan bukan informasi. Ini betul-betul tergerak karena saya sebagai advokat tahu persis proses hukum yang sedang berjalan di Jakarta. Ini sudah berjalan kalau tidak salah 2 bulan. Sebagai advokat 2 bulan sudah tahu nyampe di mana harusnya yang normal. Bayangin aja Pak Riza yang selalu hadir ya di sana, itu sampai sekarang masih berkutat di soal surat kuasa. Bayangin. Semestinya 2 bulan sudah bisa ada sebuah proses pembuktian. Semestinya ya. Apalagi proses-proses kasus politik begini biasanya cepat. Saya ini juga terbiasa menangani kasus-kasus politik ya di zaman Soeharto. Itu biasanya bahkan lebih cepat, Pak. Ya, bisa seminggu 2 kali gitu. Paling tidak seminggu sekali. Kalau ini seminggu sekali, mestinya sekarang sudah terbuka, ada tidak gitu. Ijazah Pak Jokowi itu. Kalaupun ada, asli tidak, kan itu yang ditunggu masyarakat. Ini masih buat di soal surat kuasa. Makanya kita tergerak untuk mengingatkan ya bahwa jangan main-mainilah pengadilan, jangan undur-undur untuk kepentingan politik. Ya, pengadilan ya pengadilan, penegakan hukum ya penegakan hukum. Tapi inilah faktanya. Kenapa kita selalu melakukan sebuah respon-respon untuk mengingatkan penguasa rejim ini bahwa jangan memperalat hukum untuk kepentingan politik mereka. Karena itu akan berisiko. Tetap itu akan berisiko. Bapak-bapak Ibu sekalian, saya berharap di sini khususnya ada Kang Budi Rianto. Ini pemain lama beliau nih. Pemain lama, aktif lagi gabung. Tapi beliau nggak pernah diam, cuma agak jarak jauh dengan saya dan sekarang kumpul. Saya berharap dari forum atau Por-Asli ini, lintas perguruan tinggi ini, yang tercatat di situ ada 100 berapa Kang? 152. Ini
dilanjutkan, Kang Budi, diteruskan ininya pendukungnya, penandatangannya. Kita ambil sebanyak mungkin. Karena kalau bicara realitas bahwa alumni Bandung Raya, paling tidak Bandung Raya bukan hanya Bandung, itu bisa ribuan gitu. Kita bisa ratusan kita raih ini. Untuk apa? Bukan hanya untuk ini, Pak. Ini kita butuh secepatnya declare hari ini. Tadi sudah dibacakan Kang Mehmet. Karena ada dua yang penting. Satu, mandeknya proses di Jakarta tentang peradilan ijazah palsu itu. Kedua, sulitnya ditembus wakil-wakil kita, wakil-wakil rakyat di Senayan ini untuk menerima petisi 100 terkait dengan permohonan pemakzulan. Jadi sampai hari ini belum ada kejelasan, beliau mereka lah untuk mau menerima petisi 100, makanya forum ini pun juga mendorong sebuah kegiatan ini, mendorong untuk agar petisi 100 ini lebih banyak kawan, lebih banyak aspirasi yang sama. Kita dari petisi 100 tidak ingin berjuang sendirilah kasarnya dalam tanda kutip. Tidak ingin tampil sendirian dengan 100 orang. Kalau kenapa 100 orang, kenapa tidak dibuka, itu banyak sekali yang ingin masuk, beberapa ke Pak Sapri, ke saya, sama banyak. Itu ya karena itu ada sejarahnya, itu ada komitmennya ya, mirip-mirip petisi 50, untuk melawan Soeharto cukup dengan petisi 50. Yang sekarang ini kan lebih dari itu. Semua ada keberengsekan di rejim ini gitu loh. Kita tingkatkan menjadi 100. Tapi tidak berarti yang 100 ini dibiarkan ya. Itu bukan tidak mungkin. Segala juga ya, semua juga mungkin kalau mengendaki. Tapi realitas politik petisi 100 harus banyak pendukung. Harus didukung terus. Bapak Ibu sekalian, sekarang tahapan petisi 100 ini masuk ke wilayah upaya konsolidasi, tapi belum secara nasional, lintas gerakan. Ya, nanti sebentar lagi di Surabaya itu sebuah konsolidasi terakhir, insya Allah ya, karena jangan terus menerus konsolidasi di internal petisi 100, itu harus nanti menyebar. Makanya forum ini harus menjadi bagian yang nanti konsolidasi masuk dengan bersama-sama petisi 100. Kenapa saya harus menegaskan ini, Kang Budi? Dan kita harapkan nanti Kang Budi ini lebih banyak yang mendorong, membantu untuk masuk di organisasi ini. Mengapa saya katakan ini harus menjadi sebuah organisasi gerakan yang agak panjang hidupnya. Ya bukan sekedar selesai persoalan misalnya persoalan ijazah palsu ya sudah selesai. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Karena siapapun nanti apabila terjadi Pilpres, siapapun yang terpilih, negara ini tetap akan bermasalah. Negara ini tetap butuh pengawalan kita. Sebut saja yang menang ini yang satu frekuensi dengan Bang Edi. Sebut saja begitu. Saya nggak bisa menyebut yang satu frekuensi. Sebut saja satu frekuensi dengan Bang Edi. Itu tidak mudah tetap. Bayangin Bapak Ibu sekalian, sampai detik ini kita belum melihat ada upaya dari beberapa paslon, cuma satu paslon ini untuk meraih isi Senayan itu bisa mendukung mereka. Kebayang nanti presidennya pun kalau yang satu frekuensi, gangguannya akan luar biasa. Dari Senayan, dari sini, sana. Siapa lagi yang harus mengamankan ini semua? Jadi kita semua ya, siapapun presidennya yang satu frekuensi harus kita jaga. Siapapun presiden yang tidak satu frekuensi, kita kejar.
ya sampai dia betul-betul lurus, sampai betul-betul. Saya tidak yakin, tapi Pak Mursyid kan, saya tidak yakin upaya mereka yang zigzag ini ke depan akan bisa berubah begitu saja. Kenapa? Karena bohirnya sudah keluar banyak. Bohirnya sudah keluar banyak duit. Loh, kalau nggak zigzag nggak akan lagi balik ke duit. Itu yang repotnya ya. Jadi saya berharap ke depan forum ini bisa berlanjut dan dipimpin atau dinahodai oleh teman-teman di sini banyak sekali. Guru besar ada sampai dari S1 sampai guru besar kumpul di sini. Yang saya harapkan jangan ini lagi gitu loh, Pak. Ya ini lagi nih, ini balik-balik ke sini. Itu ya, pemain lama balik lagi ke sini, lu lagi, ya kan? Tolong Bapak Ibu sekalian, nanti saya yakin kalau hari ini tidak hadir semua atau kurang yang ini ya bukan karena takut ada istilah dipenjarakan, saya kira bukan itu ya, mudah-mudahan. Tapi karena ini weekday jadi mungkin ada banyak pekerjaan atau segala macam. Itu saja saya berharap forum organisasi ini berlanjut terus ya, dan ada kepemimpinan yang lebih bukan pemain lama kata Pak Edi ya. Kita siap terus kawal bantu. Di sini ada para sesepuh, ada yang muda-muda yang sudah S3, yang ada guru besar segala, ada yang aktivis. Kita manfaatkan sebuah forum ini untuk bisa menjadi besar. Itu saja yang penting bagi saya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin. Sangat menginspirasi kita untuk melanjutkan gerakan ini ya. Teman-teman, kalau kita lihat di ruangan ini, saya kira rata-rata usianya di atas 40-50 tahun. Ya. Tapi itu artinya bahwa semangat kita itu masih kuat untuk membela bangsa dan negara ini. Mungkin karena kita generasi baby boomers. Jadi bayangannya tuh melawan, perang, ya. Nah, sementara posisi hari ini kan disebut dengan generasi Z, ya. Z atau milenial, ke bawah lagi Z. Lebih cenderung pada teknologi. Tapi bukan berarti bahwa mereka tidak ingin membela. Persoalannya mungkin kita yang senior ini juga harus lebih banyak berkomunikasi sama mereka, sehingga mereka akan paham gitu. Dan ini memang perjuangan panjang, tapi kita juga ingin ada hal yang mendesak ya, agar kedepannya yang panjang itu tidak terjadi lagi. Pertama, saya kira ini soal yang sangat mendasar. Kalau kita bicara fungsi negara, pertama itu mencerdaskan. Kalau mencerdaskan itu artinya pendidikan. Tapi kalau pendidikan sudah dicemarkan, ini sudah dasarnya pun sudah rusak. Oleh karena itu forum ini memang menuntut ya, agar yang dasar itu diperbaiki dulu. Tadi ngobrol sama Pak Budi, ada istilah restorasi. Karena begitu rusaknya sistem dan struktur negara ini, memang harus direstorasi. Artinya dibongkar, kemudian dibangun kembali. Dan generasi ke depan lah yang kita harapkan untuk bisa membangun ini. Ini para senior ini akan hanya memberikan jalan, menstimulasi ya para generasi ke depan untuk menjaga bangsa dan negaranya. Jadi jangan takut mengkritisi, karena biasanya di dalam sebuah kekuasaan itu senjata yang paling mereka selalu pakai adalah yang kita sebut dengan otoritarian. Jadi dia akan berubah menjadi rezim menakutkan, dan satu yang ditakutkan yaitu penjara. Gitu. Nah, kita ini orang-orang yang nggak pernah takut dari dulu, Pak. Ya, kita nggak pernah takut ya. Jadi karena penjara itu tidak madesu.
tidak menjadi suram masa depan. Semua yang pernah di penjara pasti punya nilai di dalam kehidupan ini. Saya kira begitu. Salah satunya itu depan kita. Pak Edi Mulyadi. Ya. Nah, teman-teman, saya kira mungkin perlu juga sesi untuk tanya jawab. Saya kira kita persilakan, ada juga dari forum ini sendiri, yang kedua dari pihak media sendiri. Silakan. Pertama jelaskan nama dan dari mana. Terima kasih. Langsung aja ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparno, sebenarnya terima kasih. Nama saya Suparno, sudah termasuk generasi out of date yang barangkali sudah saya dengan Kang ini, Mehmet, semua barangkali Kang Sofyan. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kelihatannya apa yang tadi dibacakan deklarasi di depan dengan yang disampaikan oleh Kang Mehmet ada sedikit perbedaan yang barangkali lebih sreg saya kepada apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Mehmet. Kenapa? Karena memiliki dasar-dasar yang lebih akurat lah bahasa ininya. Namun saya juga ingin mengusulkan di dalam proses melihat gejala itu, maaf kalau saya mungkin karena dari eksakta itu ada dua konsep itu. Pertama konsep deduktif, yang kedua konsep induktif. Konsep deduktif itu berdasarkan hukum-hukum gitu, dalil-dalil yang sudah ada. Lalu ini kenyataannya. Jadi yang kedua dari konsep fakta-fakta, data-data, ini mempunyai dari hipotesa yang ada, ini faktanya. Nah, kalau yang Kang Mehmet tadi itu seolah-olah Jokowi ada ijazahnya ini, kemudian ada akibat gini. Barangkali saya ingin usulkan, mungkin pendapat saya nggak persis, nggak tepat, tetapi ingin mengusulkan ini ada keadaan-keadaan seperti ini. Jadi proses induktif antara lain yang tadi alasannya disampaikan oleh Kang Rizal. Cuman ada satu yang kurang Kang Rizal. Itu pelanggaran HAM berat belum disampaikan. Padahal itu menjadi salah satu, bukan hanya nasional, internasional pun akan melihat kenyataan seperti itu. Nah, dari nilai-nilai itu kemudian, oh ini sebabnya Jokowi itu pertama ijazahnya palsu, maka dia tukang bohong, maka dia melanggar pagar-pagar yang dilompati, diruntuhkan. Itu menurut saya statement kita harus seperti itu. Dan tentu karena yang milih Jokowi itu adalah yang ada di Senayan, maka kita gugat juga tanggung jawab yang ada di Senayan. Barangkali itu pandangan dari saya. Mudah-mudahan ini tepat dan menumbuhkan semangat yang lebih. Barangkali itu saja. Billahi taufik wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukarno. Jadi ini semacam tambahan informasi untuk perbaikan kita ya. Saya mau ralat dari panitia bahwa untuk media akan diadakan semacam konferensi pers gitu. Jadi mungkin sesi ini saya kira buat kita semua, dari kita untuk kita. Silakan Ibu Bapak sekalian dari For Asli untuk mengungkapkan pandangan-pandangan barunya atau untuk melengkapi sikap kita. Silakan kalau masih ada. Oh ya, ini Pak Hilmansyah, ini wah, ini senior juga ini sahabat lama saya ini. Terima kasih semuanya, senior saya nih kelihatan, saya junior di sini.
Enggak, untuk organisasi ini saya junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini melihat tahun 98 itu orang rame-rame semua. Yang duduk di depan itu dedengkot. Tapi kemudian begitu tumbang, yang dedengkot inilah yang menguasai. Teman-teman ini semua ketinggalan. Kita pernah dikumpulkan di tempat Bang Rizal Ramli di Jakarta. Ada yang mau ikut nggak di tempat? Nggak ada yang mau ikut. Ini semua nggak ada yang mau ikut. Yang ikut tuh orang-orang yang nggak dikenal. Sehingga jadilah seperti ini. Pertemuan di Unpad juga saya bilang, ini yang merubah Undang-Undang Dasar 45 siapa? Ya kita-kita semua, termasuk Om Paskah ini. Dan sekarang mau dikembalikan, 20 tahun lebih mau dikembalikan. Terus sekarang kita punya satu persoalan. Bulan Februari ini, mau tidak mau agenda Tata Negara akan jalan. Saya tanya Pak Om Paskah, saya golput, saya ini, nggak ada yang fokus semuanya. Fokusnya mau memakzulkan, oke, memakzulkan. Tapi kan proses itu tidak mudah. Kita nggak punya kekuasaan apa-apa. Di DPR kita nggak punya orang. Di MPR kita nggak punya orang. Isinya semua genderuwo semua. Terus kita mau apa gitu? Jadi apakah kita mau hadapi 14 Februari ini dengan tadi Kang Dindin bilang siapa yang punya fokus ini ya kita pilih atau tidak kita pilih seperti yang Om Paskah bilang. Akhirnya apa? Kita jadi penonton juga nantinya. Saya bilang Bang Rizal Fadilah di tempatnya Bang RR. Rasanya dari 2 tahun yang lalu Bang RR bilang ini kondisi objektif, ini kok subjektif, sudah waktunya. Saya bilang kayaknya dari 2 tahun yang lalu sudah waktunya. Nah sekarang nih apakah sudah waktunya juga? Itu pertanyaan kita. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Ya ini catatan yang sering kali mengganggu kita. Terus atau kita diam. Tapi terus kita harus punya proses yang panjang. Tapi ini kita sebut pejuang itu karena percaya pada proses. Itu. Dulu zaman kita masih dididik sama senior, ada istilah seleksi alam. Kalau ada 1000 orang dikumpulkan kemudian kita didik, paling yang jadi 10. Kira-kira begitu. Tapi itulah proses. Nah, hari ini juga begitu, Kang Hilman, kita melakukan proses. Paling tidak, semangat masa lalu sampai hari ini tidak pernah pudar untuk sebuah kebenaran. Dan kita pahami bahwa rezim kali ini adalah rezim yang paling bobrok, rezim yang perlu kira-kira begitu. Dan inilah upaya terakhir. Ada istilah selemah-lemahnya iman. Ya, pada saat kita masih punya pikiran dan hati, itulah yang jadi senjata kita. Kita nggak punya senjata yang lain. Ya. Tadi disebutkan bahwa kita tidak punya orang di legislatif, tidak punya orang di eksekutif. Emangnya kalau ada orang kita di sana, emang dia bisa berbuat apa? Ini problem utama kita adalah partai yang buruk. Gitu, ya. Akarnya di situ. Saya pernah meneliti tentang bagaimana perilaku anggota DPR. Jadi sehari-harinya anggota DPR itu paling yang aktif paling 100 orang. Dari 100 orang itu yang pintar paling 20%. Jadi kalau jadi narasumber ya dia lagi. Ya, gitu. Nah, kalau ada rapat-rapat fraksi, yang pimpin itu kalau nggak sekjen, yang bukan anggota DPR atau ketuanya sekalian. Jadi bagaimana DPR itu yang kita anggap sebagai wakil rakyat? Tidak ada. Dia wakil partai. Partai-partai. Nah, inilah kekuatan publik ya yang masih tersisa nih. Kita berharap yang tersisa ini akan membesar gitu.
Kalau baca dari kaosnya Kang Mulyadi, ini people power nih. Kita berharap people power. Jadi judul-judul yang kita keluarkan saya kira sangat kontekstual, ya, bahwa kita ingin kalaupun pemilu ada tanpa Jokowi, karena percayalah di dunia ini yang namanya pemilu itu kontestasi kecurangan di mana-mana, oleh karena itu harus diawasi gitu. Nah, kalau kita lemah mengawasi, kalau partainya tidak bisa mengawasi, sementara akses terbesar adalah partai, maka saya kira kita sudah tahu siapa pemenangnya sekarang gitu. Omong kosong itu. Kehadiran rakyat rame-rame ke TPS itu akan memberikan arti bagi caleg capresnya. Omong kosong gitu. Yang ada adalah bagaimana dia mengatur suara-suara kita untuk dipindahkan ke rezim yang diinginkan oleh rezim. Saya kira itu, dan saya paham itu, ya. Makanya saya berkoar-koar bahwa kalau masih ada Jokowi, saya bilang saya golput saja. Iya, karena percuma saya tidak bisa awasi. Di TPS itu kita bisa awasi, semua rakyat menonton. Tapi selanjutnya apakah rakyat bisa mengawasi? Enggak. Itu sudah sistemnya komputerisasi, nggak bisa sampai di ujung sana. Itu satu. Yang kedua, apakah ya partai-partai yang punya kewajiban mengawasi pemilu lewat kartu yang namanya C1, ya, itu bisa dikumpulkan sebagai bahan kalau nanti panitia mengkorupsi suara itu. Nggak ada. 2019 saya tanya sama tim kuasa hukumnya Prabowo, nggak punya dia data, makanya dia kalah. Saya kira ke depan juga sama, mau Amin kah, mau yang lain kah, ya. Kalau dia tidak punya tim yang kuat untuk menjaga suara, saya kira dia akan termanipulasi. Kita jangan terlalu hiporia soal bagaimana mencari suara, karena mencari suara itu hanya satu faktor. Yang paling mendasar itu faktor menjaga suaranya. Saya kira itu. Nah, ini yang berat, menjaga suaranya. Saya kira begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan lain. Silakan. Oh, mau jawab nih Pak Safril. Ya, terima kasih. Saya jawab untuk Pak Dadang ITB, ya. Jadi memang dalam hal pernyataan sikap kita itu karena sikapnya adalah untuk pendukung juga. Yakni rincian-rincian yang dikatakan Pak Dadang itu lengkap semua di petisi 100 tentang kelemahan, tentang pelanggaran konstitusi dan sebagainya. Jadi yang diusulkan oleh Pak Dadang itu ada di petisi 100. Ya, ada bukunya, nanti tinggal diambil, terinci itu. Jadi lalu kita sebagai alumni perguruan tinggi Bandung, ya, yang berijazah asli, mendukung itu. Dan tindak lanjut kita setelah ini adalah, ya, Bapak dan Ibu-ibu tadi sudah mengisi absensi dan dimintakan menulis dengan gelar lengkap, lalu dimintakan juga menulis nomor induk kependudukan atau KTP. Tujuannya adalah untuk kita nanti melampirkan, ya, untuk pengaduan terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal, bahwa ada pelanggaran yang bentuknya adalah tindak pidana nepotisme, dan itu kan kita baru tahu sekarang bahwa nepotisme itu ternyata ada tindak pidana, ya, dan hukumannya juga berat, ya. Jadi mudah-mudahan setelah kita laporkan nanti, ya mungkin minggu depan setelah kita proses secara administrasi selesai, itu kita sampaikan ke pihak kepolisian. Dan kalau itu hukumannya berat, ya mau tidak mau sebelum dimakzulkan Jokowi dipenjarakan gitu. Kan kalau hukuman tuntutan berat kan harus begitu. Kecuali kalau seperti kayak Firly, udah hukuman berat masih juga belum ditahan. Tapi kita berharap rakyat akan mendesak bahwa kalau ini diproses, ya penjarakan dulu gitu. Ya, saya kira itu. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum punya buku petisi 100 silakan itu. Nah, petisi 100 itu orang-orangnya juga hampir sama semua. Ya, ada Pak Mehmet, Pak Dr. Mehmet Hakim, ada Pak Dindin, ada Pak Rizal Padilla, ada saya, Pak Paska. Ya, itu adalah inisiator-inisiator. Ya,
Ya termasuk dari Jakarta Pak Mursalin nih, Ketua KISDI gitu. Kita menginisiasi petisi 100 itu dan sudah kita sampaikan di MPR 2 bulan yang lalu. Tapi ternyata ya mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Paskah tadi, ya begitu juga yang disampaikan oleh Pak Elmansyah, bahwa mereka itu nggak ada apa-apanya, cuma 20% yang pintar, dari yang 20% juga ternyata yang bisa ngomong, ya, yang itu juga gitu. Jadi apalagi sistemnya, partai politik itu cuman ada 9 orang yang berkuasa, cuma ketua umum partai, ya. Jadi kalau ketua umumnya bilang tidak, ya udah. Kalau mereka bilang setuju, ya akhirnya itu undang-undang KPK dilemahkan, cuman gara-gara 9 orang. Undang-undang yang namanya Omnibus Law, ya Cipta Kerja atau undang-undang Cilaka juga lahir dari 9 orang itu. Ya walaupun ada 1-2 yang tidak setuju, tapi kalah. Gitu. Tapi itulah kenyataan bahwa partai politik kita memang tidak demokratis, walaupun ada yang pakai nama partai demokrasi gitu, tapi tidak demokratis. Itu juga harus diperbaiki. Jadi nanti kita sistemnya juga akan ada perbaikan. Ya. Iya. Ya, baik Pak Dadah. Saya kira itu tambahannya. Ya, terima kasih. Pak Suparno. Dadang Suparno dari ITB. Terima kasih Pak Sapril. Oh masih mau tambahan juga dari Pak Hermansyah. Pak Sapril baru Pak Suparno. Ya, jadi begini Pak Hermansyah. Saya lihat Pak dulu Pak Harto, Jenderal Soeharto ya, Presiden itu dilantik bulan Maret. Ya, bulan April, Mei jatuh. Itu di saat kuat-kuatnya loh. Itu di saat kuat-kuatnya semua mendukung, itu di bulan Maret, 11 Maret pelantikan. Tapi bulan Mei 98 yang sama jatuh. Jadi sebenarnya kalau ukuran jatuh itu relatif. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa perubahan yang kita maksud ini bisa linier, bisa unlinier. Itu. Yang linier itu melalui pemilu. Gitu. Itu sering orang menyebut juga plan B. Kalau sudah nggak bisa lagi apa boleh buat all out kita, gitu kan. Tapi kalau bisa ya kita dahului dengan yang unlinier. Nah, linear inilah yang kita sebut dengan pemakzulan. Gitu, dengan segala indikasi fenomena yang makin berkembang. Saya kira makzul ini sekarang sudah menjadi isu politik, sudah menjadi magnet politik, sudah menjadi alat konsolidasi politik. Gitu, ini satu fenomena baru yang mulai berkembang, gitu kan, yang mudah-mudahan lah, gitu kan, terus menggelinding, menggumpal dan membesar. Gitu. Kita boleh tidak percaya kepada anggota DPR yang sekarang, MPR yang sekarang, tapi kekuatannya tetap saja pada kekuatan masyarakat rakyat. Itu bahasa people power. Datanglah rame-rame seperti 98 ke DPR, ke MPR. Yang kerja bukan DPR, MPR loh. Gitu, ujungnya Pak Harto sendiri, gitu kan, melihat begini gede, begitu kalau dilawan membahayakan dan berisiko tinggi, menyatakan mundur. Tapi dipaksa, nggak mungkin mundur sendiri. Gitu. Jadi yang disebut dengan kekuatan kita bersama ini, apalagi Jokowi nggak punya rasa, nggak punya malu, ya gitu kan, sudah kehilangan urat malu, gitu ya, sudah memang udah bukan orang. Gitu ya, maksudnya orang tuh harus punya perasaan dong, gitu kan. Jadi maksudnya
gerakan ini, gerakan forum ini, itu kan bagian daripada gerakan masyarakat, gerakan rakyat bersama buruh, bersama mahasiswa, bersama juga dengan emak-emak, gitu kan, ya bersama dengan para purnawirawan, para aktivis, ulama, santri, itu sebetulnya sudah sama kesadarannya. Bahasa tadi mah Pak Dindin, ada frekuensi yang sama gitu ya, dalam konteks perubahan unlinier ya. Jadi ini upaya saja, tapi itu akan sangat berpengaruh. Kalau upaya unlinier kita kuat, nanti kalaupun sampai linier, insya Allah itu pengawasan kuat gitu ya. Jadi pasti positif. Oleh karena itu all out lah ya, hayu bareng-bareng terus menerus selama masih ada hari ya, selama masih ada hari kita masih berbuat. Kalau kata Nabi mah, meskipun besok itu kiamat, kamu masih bisa menanam kurma, tanam gitu ya. Meskipun besok kiamat gitu kan, tanam gitu kan. Artinya kita berbuat sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Ya tambahannya segitu Pak Helman Sah. Baik, ini sebelum ada dari teman-teman yang lain, ada dua dari kami yang di depan untuk menanggapi, Pak Mehmet dan Pak. Oh Ibu dulu. Mau nanti sebentar ya, ini Pak Mehmet dulu. Oh mau, jadi bapak-bapak nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya begini, sebenarnya persoalan itu dari A sampai Z sudah dikemukakan oleh kawan-kawan saya semuanya. Kesimpulan saya ya keterlaluan. Keterlaluan kalau kita tidak jatuhkan, ya kan? Saya lebih suka pakai kata turunkan ya, kalau maksulkan kan bagi rakyat itu awang-awang sedikit. Jadi kalau saya pertama sekali mengetahui ijazah Jokowi itu palsu, saya sudah lama saya sudah lama mengetahui. Seorang Bambang Tri Mulyono tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi tidak palsu. Kenapa? Ini seorang wartawan ketangkap bukan karena ijazah palsu ya. Dia ketangkap ditahan sekarang bukan karena ijazah palsunya, tapi ya dengan persoalan lain dicari dari delik yang yang ngada-ngada. Saya menganggap Bambang Tri seorang pahlawan bagi saya. Dia yang berani tembak kepala saya kalau ijazah Jokowi ini tidak palsu. Akhirnya kesimpulan ini, situasi objektif sudah harus berubah. Sekarang kita, kekuatan subjektif kita, itu yang dituntut dari Uda Hilman tadi. Jadi kondisi objektif sudah ya, nggak ada lagi persoalan, harus kita maksulkan, harus kita turunkan. Saya lebih enak wah ini, tidak saya lengserkan enak. Jadi begitu ya rasanya. Saya sih kesimpulan saya udah begitu aja. Jadi situasi objektif sudah harus diturunkan, tapi kekuatan subjektif kita yang kadang-kadang teriak-teriak di grup WA doang itu. Mari kita sama-sama demi bangsa ya, demi panggilan yang saya anggap ini ibadah kok. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tia. Ya, kita memang saling menguatkan sebetulnya. Keyakinan sudah sama, frekuensinya sudah sama, Kang Dini. Ibu tadi mau bicara, silakan Bu. Silakan. Boleh. Mau di sini, silakan. Di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya salam kenal buat semua. Saya Umi Kalsum dari Unpad dan terima kasih sama Pak Mehmet sudah memasukkan saya di sini.
Di sini saya cuma kenal beberapa orang saja ya, paling ada Pak Rizal yang saya kenal, sama-sama di Muhammadiyah ya Pak ya. Kemudian ada Mas Kelik ya, cuman beberapa. Di grupnya juga cuman ada beberapa. Nah kali ini saya mau nanya, saya berpikiran positif nih ya. Memakzulkan Jokowi atau menurunkan Jokowi saya anggap dan jadi ya. Terus saya berpikir kayak gini, ini produk-produk hukum dan perundangan sudah terlalu banyak kan. Nah itu bagaimana kita menyikapinya, karena banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan oleh rezim ini itu merugikan, termasuk hutang-hutang yang sudah bejibun sekarang. Nah, saya mohon penjelasan apakah dari Kang Edi atau Pak Mehmet boleh, atau Pak Rizal boleh untuk menjawab. Mungkin tadi udah ada penjelasan, saya belum sempat dengar. Kayak gimana kita nyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Ulmi, ya Kalsum. Terima kasih. Ini saya kira Bapak-bapak bersabar sebentar. Saya kira kita terus dulu, yang lain mau bicara. Nanti untuk media kita ada konferensi pers. Ya, ya. Silakan yang lain, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak yang di depan semuanya. Ini salah satu bahwa kita memang kenapa kalau kita tidak bisa memakzulkan Jokowi. Katanya orang bilang, apa sih kekuatannya? Ternyata sekarang kuat gitu. Ini yang penyebabnya harus kita lihat. Yang kedua, kita harus punya network. Ya. Network yang boleh dibilang kita tinggal 150. Tapi 150 itu networknya gimana? Apakah berhubungan dengan buruh, berhubungan dengan mahasiswa, berhubungan dengan pesantren, dan lain-lainnya. Karena tahun 98 itu hampir semua masyarakat datang ke gedung DPR dan MPR tanpa terkecuali. Nah, sekarang gaya-gaya ini sudah diperkuat karena mereka ini rezim sudah melihat kondisinya bahwa harus diperkuat di Departemen Dalam Negeri, diperkuat di A, B, C, D. Sehingga gaya-gaya atau langkah-langkah yang kita lakukan itu fatal, susah. Nah tadi saya tidak setuju kalau kita nanti istilahnya golput ya, jangan. Karena memang kita perlu untuk tahun ke depan ini, yaitu partai yang memang benar-benar berkuasa, yang bertanggung jawab terhadap rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan. Jadi saya harapkan di sini mungkin yang di depan ini lebih lebih tahu lagi bagaimana caranya untuk hal-hal itu. Tadi kata Ibu Umi itu bisa kita majulkan. Kenapa kita nggak majulkan? Jadi kita harus network yang harus diperkuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi nggak? Kalau oh ya silakan Kang. Di depan aja Kang. Ya. Sebagai media kita tuh di 100 ngomong ya. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkatan 74 dari ITB. Jadi udah 69 tahun umur saya. Saya juga ikut mengamati lah, walau tidak salah ikut ke Senayan waktu itu. Enggak lah, saya ada di Bandung. Tapi saya malah setuju dengan Ibu tadi bilang, kita nggak usah mikir yang lain-lain deh. Mikirin itulah MPR-nya ada enggak lah, DPR-nya bagaimana. Sudah, yang sekarang kita posisikan aja kita bahwa harus memaksulkan Pak Jokowi lewat satu-satunya jalan tinggal itu masyarakat itu aja diperkat. Yang lain sudah nggak bisa apa-apa. Lihat aja semua orang mau apa sekarang kita, mau polisi, mau tentara, mau apa, semua udah nggak bisa kita pegang gitu. Salah satunya yang kita bisa lakukan adalah itu adalah bahwa kita itu harus, ya itulah dengan masyarakat. Jadi kita nggak usah banyak ngomong lagi. Teori-teori itu udah nggak lah, itu kita udah nggak jalan lagi lah teori-teori itu. Benar kita nggak punya di DPR, nggak punya di MPR, itu udah memang iya kita tahu segala macam juga itu.
Mungkin salah satu itu tadi. Saya senang tadi ada harapan dari ibu tadi. Tadi yang bapak-bapak ngomong kita harus begini kan. Terlalu tapi ibu siapa nama tadi? Ibu yang cantik namanya? Ibu Nuri Kasum. Udah cantik ibunya ngomongnya juga enak gitu. Jadi maksud saya ya gitulah gitu. Jadi kita udah tekatkan aja bulat bulatkan aja bahwa kita tujuan satu saat sebenarnya bahwa kita harus memakzulkan Jokowi sebelum 14 Februari. Nah, kalau bisa lebih enak gitu. Ya mungkin itu aja, saya nggak bisa bicara yang lain-lain lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ini memang sejak petisi 100 itu bagian setelah melakukan kontemplasi sebetulnya. Jadi ini sudah memang sudah gerakan, tadi sudah dibilang gerakan. Kita saling menguatkan aja terus dan memperlebar jaringan. Baik, ada yang lain dulu mau ngomong? Ini Kang, silakan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang niat sekali ya berangkat subuh dari Jakarta karena saya ingin melihat kebangkitan di Bandung yang saya kira petisi 100 pun juga lahir dari sini. Dan kita bersyukur apa yang sudah bergerak-gerak selama ini di Jakarta beberapa kali, kemarin sudah ke Jogja, sekarang di Bandung lagi, Surabaya minta juga untuk menyatakan yang seperti ini. Tetapi bahkan ada seorang aktivis perempuan kemarin yang sudah bosen dengan seperti ini. Kami minta dipimpin untuk segera menunjuk Pak Tiasno Sudarto. Pak, tolong kami dipimpin. Nyebut Pak Edi juga diminta pokoknya kami dipimpin. Nah jadi memang kebaikan itu baru sempurna kalau kita melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, bukan berbuat baik saja. Ya. Kalau kita pakai bahasa Quran tuh kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Kamu itu dilahirkan oleh Allah menjadi umat yang terbaik dengan dua syarat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau berani melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau kita hanya melakukan kebaikan sudah banyak, tidak lengkap dengan berani mencegah kemungkaran, ini adalah beresiko dan orang tidak suka. Nah, itu baru sempurna. Masalahnya ini bukan masalah perebutan pemimpin. Ini negeri kita, kemarin Pak Rizal menyampaikan di Jogja, imam ini sudah batal. Kalau imam batal, kita tidak tarik mundur, kita ini jadi batal semua, kita berdosa semua. Ini harus segera dilakukan untuk kebaikan. Jadi sekarang adanya rame-rame don cawe-cawe Jokowi untuk Pilpres ini ada persyaratan sangat penting sekali. Tidak akan mungkin Pilpres ini akan dibiarkan begitu saja tanpa menyelesaikan kecurangan. Nah, kecurangan ini kalau Jokowi mau menghilangkan kecurangan-kecurangan tidak apa-apa. Tetapi orang tidak percaya. Kalau orang Jawa mengatakan ada watak dan ada watuk. Kalau watak itu tidak bisa disembuhkan, kalau watuk bisa disembuhkan. Nah, ini sudah watak. Jadi memang harus segera diturunkan dan harus segera bergerak. Justru kalau bisa sebelum dilakukan Pilpres supaya terjadi perubahan kepemimpinan ya. Kita tidak ingin mencampur adukan antara apakah digulingkan kemudian membuat baru, tapi kita bisa juga semua antara rakyat yang berharap penggantian presiden ataupun yang oposisi yang salah satu pemimpinnya ada Bang Rizal. Ini memang harus bercita-cita sama untuk menyelamatkan negeri. Dan kalau tidak, memang kita melihat ya kisi-kisinya bahwa kalau ini sampai dibiarkan ya kepemimpinannya dipegang oleh Bapak Mr. Jokowi ini, maka Indonesia hancur, Indonesia bubar. Itu yang menurut kecurigaan dari para jenderal pemimpin-pemimpin kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini soal waktu juga. Saya kira Kang Edi, Mulyadi bicara, silakan Kang. Nanti baru ditanggapi sama Bapak semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Amin. Saya ngomong begini pengantar supaya paling nggak nyaman nama Haji Mursalin. Dia udah kutip ayat. Jadi saudara sekalian, saya tertarik dengan beberapa penjelasan tadi. Senior tadi siapa yang bilang ini kondisi objektifnya sudah ada, subjektifnya yang belum terbangun, ya kan? Lalu ibu tadi, mohon maaf Bu ya, ibu yang ikut-ikutan, ibu yang cantik tadi. Tapi ada istri saya di sana, nggak apa-apa ya. Jadi memang sebetulnya pertanyaannya membangun kondisi subjektifnya, ya. Tadi senior kita yang mana tadi tuh? Oh, yang belah sana. Masing-masing punya pasukan nggak, kan gitu kan? Kalau kita ini kumpul misalnya berapa orang ya? Ada 100 orang misalnya. Masing punya 10 kan 1000. Jadi yang menarik adalah bahwa ide-ide pemakzulan, walaupun saya nggak sepakat, mohon maaf, karena pemakzulan ini melalui proses DPR yang pasal 7A konstitusi kita hampir nggak mungkin dilakukan sekarang ini, kecuali Allah berkehendak lain. Tadi siapa senior yang lain saya lebih suka lengserkan atau turunkan, ya kan? Tapi nggak apa-apa, kita nggak perlu berkelahi soal itu, kan, gitu kan? Nah, jadi bagaimana kita membuat kondisi subjektifnya merata? Ini paling gampang gini nih. Ini kan sebagian besar nih kita rajin demo nih. Yang di Jakarta bolak-balik patung kuda, mak-mak, nggak ada mak-mak di sini ya. ARM, Aliansi Rakyat Menggugat, sekarang punya metode baru, aksinya di mana namanya itu, di Tamrin. Jadi ini kreatif, mak-mak ini kreatif memang luar biasa. Lampu merah mereka bergerak gitu, bentak, turunkan Jokowi gitu. Polisi ngomel-ngomel, ntar lampu hijau balik lagi, minggir lagi gitu. Oh, top banget tuh mak-mak, memang luar biasa. Ya, nah. Tapi kan begitu mereka mulai bentang begitu, saya melipir tuh, nggak ngambil gambar selalu, saya cari suasana lain. Tahu nggak apa yang disampaikan dari mulut para pengemudi? Tahu nggak? Brengsek nih, bikin macet jalanan. Brengsek nih, bikin tambah lama. Jadi mereka, rakyat itu tidak sependapat dengan aksi-aksi kita. Mereka merasa terganggu dengan demo-demo, jalanan macet, tambah lama ke kantor dan sebagainya dan seterusnya. Bayangkan, kita ada demo turunkan Jokowi, tolak BBM naik segala macam, mereka ngomel. Padahal kalau misalnya Allah izinkan kita berhasil, kemudian harga BBM turun, lalu yang ngomel tadi bawa motor, bawa mobil ke pom bensin, saya beli Pertalite dong. Bayar sekarang 12.000. Oh enggak, saya nggak setuju turun kok, saya tetap bayar 14.000. Kan nggak begitu. Nah inilah maksud saya gitu loh. Bagaimana membuat kondisi subjektif merata. Bahwa kalau kalian menjadi lebih macet, itu pengorbanan yang harus dibayar gitu loh. Bahwa kalian menjadi lambat sampai tujuan karena aksi-aksi itu, ya tolonglah. Bagian dari pengorbanan yang harus diberikan. Karena kalau ini sukses, kalian menikmati juga gitu loh. Nah tugas-tugas ini ya senior tadi ya, betul banget bagaimana kita menularkan. Ini peristiwa ini saja nih, peristiwa ini nih. Siapa yang tahu ada acara ini di sini? Siapa yang tahu? Masa tadi? Oh iya, selesai diskusi. Ini tadi siapa yang tahu gitu? Tadi beliau bilang ini pemain lama semua. Kang Dindin tadi, pemain lama semua. Cari dong stok baru. Supaya kalau di penjara lebih ramai. Enggak, harus dibilangin Zadik, enggak gitu. Merata gitu loh. Jadi ketika seperti tadi Kang Rijal bilang dilantik Maret, Mei tumbang. Karena perasaan subjektifnya merata. Gitu loh. Nah, salah satunya dari saya mau bicara sebagai petisi 100 mau sebagai wartawan FNN mau sebagai YouTuber mohon dengan sangat para senior teman-teman yang dapat link-link seperti ini dikirimin, sebarin lagi. Walaupun orang muntah, brengsek nih ganggu aja. Saya berkali-kali di grup-grup WA dikeluarin orang. Jangan bicara politik. Jangan bicara ini. Kita grup paguyuban, kita grup alumni, ketawa-ketawa aja. Yang damai-damai aja. Biarin aja. Sarah sendiri kenapa lu ngundang gua gitu loh. Tapi kalau itu nggak disebarkan, nah begitu maksud saya. Jadi tugas kita memang bisa one on one,
ketemu di warung kopi, di lampu merah, di mana ngobrol, ini harus tumbang, ini harus jatuh, ini harus lengser. Nggak apa-apa, supaya orang punya pemahaman yang sama. Dan forum-forum seperti ini sudah harus kita lakukan. Kalau saya baca di komentar-komentar YouTube saya, itu orang ngomel juga, capek, natau. Not action, talk only, ngomong dulu dari zaman dulu, mazul kan, ya kan? Tadi siapa tadi tuh? Beliau juga bilang 2 tahun lalu ini tumbang. Tapi kan kalau kita baca orang ngomel doang gitu. Nah lu ngapain? Ayo mazulkan, ayo jatuhkan, ngomel doang, capek ngomong. Tapi lu ngapain yang nulis komentar itu ngapain? Kan nggak ngapa-ngapain gitu loh. Nah bagaimana kita membuat orang-orang yang nulis komentar seperti itu ikut tampil juga, ikut bergerak juga. Saya kira itu PR bersama-sama kita. Dan memang ya oke lah, ini istilah aja lah. Tapi mengutip kemarin tuan rumah di DHN ya, Bedung Juang, Pak Letjen Soeharto. Pak Soeharto kan bilang, saya masih heran, masih berharap sama DPR aja. Itu makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.